Nah, itu teman-teman bisa pilih subscribe yang ini. Nah, itu disesuaikan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku mau berbagi bagaimana cara menggunakan KineMaster ya. Nah, di sini sudah ada tulisan proyek baru, tandanya plus ini, diklik aja ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa memilih aspek rasio. Nah, biasanya aku menggunakan 16:29, disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian kita bisa langsung memilih foto atau video mana yang akan kita gunakan untuk edit. Nah, aku pilih ya. Ini videonya tinggal diklik aja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Klik aja gitu. Nah, sudah. Kalau sudah, di close aja. Nah, setelah itu, biasanya pada awal edit video, aku membesarkan dulu volume ya. Ini bisa teman-teman klik videonya, kemudian klik yang ada volumenya, ini gambar volume ya, mixer, kemudian klik sampai full. Di sini fullnya 200 ya. Setelah selesai, teman-teman bisa cek dulu video teman-teman dengan klik mulai. Nah, segitiga yang ini, diklik aja. Nah, kalau misalkan teman-teman ada video yang ingin teman-teman potong, itu bisa ya. Caranya itu teman-teman bisa memilih video mana yang akan dipotong, misalnya bagian ini, di pause, atau misalnya bagian yang tadi digeser aja teman-teman. Nah, di layar itu teman-teman bisa geser kiri, kanan, nah itu digeser. Misalkan yang ini ya, diklik videonya teman-teman, kemudian di sini nanti ada pilihan pangkas atau bagi, diklik aja. Kemudian ada pilihannya 4 ya, pangkas ke kiri, itu nanti yang hilang video kirinya, pangkas kanan yang hilang video kanannya, dan bagi, itu nanti videonya terbagi gitu. Aku mau menghilangkan video yang sebelah kanan, jadi aku klik pangkas kanan. Nah, sudah hilang ya teman-teman, udah otomatis. Kemudian teman-teman, perpindahan antara video 1 dengan video 2, itu teman-teman bisa menggunakan efek. Nah, teman-teman bisa klik tanda plus ini ya. Nah, kemudian di sini sudah ada efek transisi. Teman-teman bisa pilih mau menggunakan efek yang mana. Bisa saling memudar, atau misalkan yang ini, ada pesawat terbangnya. Nah, biasanya aku menggunakan silang memudar, itu lebih simpel aja kelihatannya ya teman-teman. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa klik kembali. Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan stiker, itu bisa ya, bisa banget. Ini teman-teman bisa klik lapisan. Di sini ada pilihan stiker. Nah, di sini kan aku udah ada beberapa ya, karena aku udah unduh. Nah, kalau teman-teman belum ada stikernya, teman-teman bisa unduh di toko ini yang kecil ya, sebelah kanan di atas, diklik aja. Nah, di sini banyak pilihannya teman-teman. Ada action, abstrak, perayaan, dekoratif. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan aja ya. Ada icon. Nah, misalnya teman-teman mau icon media sosial. Aku udah terinstall ya, jadi aku nggak unduh lagi. Nanti kalau misalkan belum ada, teman-teman bisa klik unduh aja. Atau enggak mau yang lain. Kita cek yang lain ya. Nah, mau yang ada gambar bunganya. Nah, ini bisa teman-teman unduh. Udah, di kembalian aja, nanti juga ada sendiri. Jadi teman-teman, misalnya teman-teman mau menambahkan stiker subscribe ya. Tadi kan sudah kita unduh, yang icon media sosialnya itu yang ini. Nah, itu teman-teman bisa pilih subscribe yang ini. Nah, sudah ada muncul kan di lembar kerja kita. Kemudian teman-teman bisa mengecilkan gambar ini, stiker ini dengan klik panah yang lurus ini teman-teman. Nah, itu ditarik aja ke dalam atau keluar. Nah, disesuaikan aja. Memindahkannya juga teman-teman bisa geser di sini atau di sini, di bawah, di tengah. Itu disesuaikan aja ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menduplikat ini atau bisa klik lagi stikernya kalau misalkan mau menambah ya. Nah, nanti kan dia ada di bawah ya, kita bisa geser ke atas, geser ke samping, nanti otomatis dia ke atas. Kalau mau menambahkannya di samping, bisa juga klik lapisan, kemudian stiker, kemudian klik icon media sosial, klik juga subscribe ini. Nah, itu udah otomatis ya teman-teman. Tapi kalau aku biar gampang itu, aku biasanya duplikat aja ya. Soalnya kan ini udah dirubah ukurannya sama aku. Jadi supaya nggak
merubah lagi. Biasanya aku duplikat, ini aku hapus aja. Nah, yang sudah aku rubah ukurannya kan yang sebelah ini. Yang pertama, aku klik, kemudian aku pilih yang titik 3 ini sebelah kiri ya di atas, kemudian bisa kita duplikat. Nah, ini nanti dia ada di bawah, geser aja ke samping teman-teman, nanti dia pindah ke atas sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, untuk selanjutnya, apabila teman-teman mau merekam suara di aplikasi KineMaster ini, bisa banget ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan fitur yang ini, rekaman. Yang gambarnya mikrofon, bisa diklik aja. Kemudian, nah teman-teman bisa merubah suara ini atau mengedit suara ini ya teman-teman. Misalnya ini untuk volumenya biar bisa up ya, biar bisa tambah besar gitu. Dan teman-teman juga bisa memangkas suaranya apabila suaranya tidak sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Untuk fitur yang lainnya nanti saja ya, karena kita kan mau belajar dasar dulu. Kita kembali. Untuk selanjutnya biasanya kan kalau misalnya kita edit video itu, biasanya kan mau menambahkan audio atau musik ya, teman-teman bisa klik ini, audio, diklik aja, dan sudah otomatis musik di sini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau menambahkan musik, itu kan pilihannya biasanya kalau baru itu di sini masih sedikit ya, atau nggak ada gitu. Teman-teman bisa klik toko, dan di sini teman-teman bisa pilih mana yang teman-teman inginkan. Misalnya yang sinematik, bisa teman-teman dengarkan dulu, diklik aja tanda play-nya. Kalau menurut teman-teman sudah sesuai, bisa di pause atau di stop. Kemudian bisa teman-teman unduh, kita tunggu ya. Dan ini nanti ada tulisan terinstall, kita cek, di close dulu. Nah, sudah ada ya teman-teman, bisa kita tambahkan. Klik plus. Nah, nanti sudah ada otomatis di bawah. Ini ya teman-teman. Teman-teman bisa mengatur besar kecilnya suara musik ini. Caranya sama ya. Teman-teman klik aja musiknya, kemudian klik juga ini, mixer ini, kemudian bisa diturunkan, dibesarkan. Tapi kalau untuk background biasanya kecil ya. Biasanya disesuaikan juga kecilnya segimana. Kemudian teman-teman bisa memangkas atau menggunting sampai mana musik yang akan teman-teman gunakan. Misalkan sampai sini, digeser aja ya teman-teman, ke kanan atau ke kiri, itu disesuaikan. Nah, misalkan teman-teman mau memangkas bagian sini, klik gunting, kemudian pangkas kanan, karena kanan yang tidak dibutuhkan ya. Nah, teman-teman di akhir video ini, supaya tidak kesannya suaranya terputus, teman-teman bisa mengatur supaya suaranya itu tidak putus. Suara sebelumnya kan seperti ini ya. Nah, itu kan kayak keputusnya tuh nggak enak ya. Nah, kita akan edit supaya dia tuh keputusnya lebih enak. Diklik aja suaranya, kemudian klik amplop suara. Nah, kemudian kita bisa klik aja, di klik 100% ini, klik. Nah, nanti kan ada muncul tuh bulatan merah putih, digeser ke ujung, paling ujung. Nah, klik lagi 100%-nya. Nanti teman-teman bisa mengatur tombol merahnya ya. Aturnya di sini. Nah, itu kan nanti ke bawah. Nanti suaranya akan lebih halus. Coba teman-teman dengarkan. Nah, kan ini jadi lebih halus ya suaranya. Nggak tek gitu berhentinya tuh. Kayak orang kaget gitu kan. Teman-teman bisa memperkecil video atau lembar kerja kita, atau memperbesar. Karena kan ngedit itu, apalagi pakai handphone tuh, butuh ketelitian ya, karena kecil. Nah, ini kalau lagi butuh diperbesar, misalkan supaya potongannya tepat, ditarik aja, ditarik pakai jari ataupun ke samping. Nah, seperti ini. Nanti dia otomatis akan ketarik. Dan teman-teman juga bisa melihat project teman-teman full. Di sebelah kiri sini ada tanda panah 2 gini, diklik aja. Nah, itu kita bisa lihat. Bisa di play juga dengan klik segitiga miring ini. Kemudian bisa di stop. Bisa dikembalikan lagi dengan klik tanda panah 2 ini. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa menambahkan tulisan.
misalkan mau menambahkan tulisan di sini, klik lapisan teks. Nah, kemudian misalkan mau menuliskan Mia Julaika. Ini biasanya kan aku suka nulis gini ya, buat ditaruh di tengah video. Nah, ini sudah ada, aku kecilkan dulu. Aku mau pengen taruh di tengah-tengah. Nah, aku itu biasanya mengatur opasitasnya biar nggak terlalu jelas, tidak mengganggu video juga. Jadi aku atur opasitasnya, direndahkan. Nah, ini yang penting kebaca ada nama Mia Julaikanya, jadi video aku tuh nggak sembarangan orang bisa klaim ya, karena di sini sudah ada tulisan Mia Julaikanya. Dan kita juga bisa mengatur animasi masuknya, misalkan ini, klik animasi masuk, pop. Nah, kalau pop seperti itu, kita juga bisa mengatur animasi keluarnya, misalkan memudar. Nah, nanti dia pudar. Nah, untuk panjang pendeknya teks ini bisa kita atur juga. Teman-teman bisa klik teksnya. Nah, kemudian teman-teman tarik aja, misalkan ke kiri, supaya full satu video ini ada tulisan Mia Julaikanya. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Nah, itu ada kan tulisan Mia Julaikanya, dia muncul walaupun sama-samar, tapi terlihat. Nanti di akhirnya dia akan memudar. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman juga bisa menambahkan foto atau video apabila di sini belum lengkap ya. Bisa diklik lagi medianya, kemudian kameranya. Nah, teman-teman bisa menambahkan video mana yang sekiranya kurang. Nah, untuk cara memindahkan video, misalnya video yang nasi ini harusnya jangan di depan ya. Teman-teman bisa klik, kemudian simpan tangan teman-teman di video itu sampai ada getaran, tarik ke kanan, terus. Nah, nanti dia simpan di tempat yang semestinya. Nah, nanti dia berpindah seperti itu, teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan fitur lapisan tulisan tangan ya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih tulisan tangannya mau pakai pensil atau garis lurus atau tanda panah. Misalnya nih mau yang simple, aku biasanya pengen yang simple itu pakai bulatan ini, tanda merah, kemudian aku tuliskan saja di videonya. Nah, undo, tadi ada titiknya. Nah, ini kalau misalkan menurut teman-teman sudah sesuai si tanda panah ininya, bisa kembali, kemudian kita juga bisa memperbesar dan memindahkannya, perbesar. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau tulisan tangan ini mau diperpanjang juga bisa, caranya seperti tadi, ditarik aja. Bisa juga animasi masuk dan animasi keluarnya digunakan ya, atau animasi keseluruhan. Kalau misalkan animasi keseluruhan ini seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk berkedip lambat, nanti dia akan berkedip-kedip. Ada apa dengan nasi ini? Seperti itu. Atau enggak yang berkedip, nanti berkedip seperti ini, denyut. Nah, seperti denyut jantung. Kalau air mancur, nah air mancur seperti itu. Cincin, nah cincin seperti itu, mengambang. Nah, kayaknya yang lebih cocok itu berkedip lambat. Kayak, ada apa sih di nasi ini gitu kan? Oke, selesai. Kalau selesai bisa klik di sembarang supaya hilang tandanya. Nah, teman-teman, kita bisa menambahkan juga efek gambar atau mosaik. Kalau dibutuhkan, misalkan teman-teman tidak ingin wajahnya terlihat, teman-teman bisa menggunakan mosaik atau keburaman gambar ya. Nah, ini kayak itu loh, kalau di TV-TV suaranya dirubah, terus mukanya disamarkan, itu bisa banget pakai aplikasi ini teman-teman. Karena aku nggak mau pakai, jadi udah nggak usah, dihapus aja ya teman-teman nih. Nah, seperti itu. Teman-teman juga bisa menambahkan video di dalam video. Teman-teman juga bisa menambahkan video di dalam video. Kayak gimana sih video di dalam video itu? Misalnya teman-teman mau menambahkan video yang mana ya, yang ini. Misalkan teman-teman mau menambahkan video yang ini ke video yang awal ya. Klik titik 3 ini. Nah, nanti teman-teman pilih duplikasi sebagai lapisan. Nah, yang ininya dihapus aja, yang atasnya teman-teman. Kemudian yang bawahnya digeser.
ke kiri. Bisa diperkecil juga. Bisa digeser juga. Kayaknya lebih tepat di video yang kanan. Nah, bisa digeser terus. Nah, ini juga bisa di crop ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih pemangkasan. Nah, seperti ini. Jadi kita fokus ke adegan inti aja. Nah, bisa juga menggunakan topeng. Topeng itu maksudnya berbentuk supaya tidak kotak banget ya. Bisa bulat. Tuh seperti itu, bisa kotak yang ujungnya lebih ada lengkungannya, atau bisa hati, atau bisa bintang. Kayaknya aku mau pakai yang bulat aja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Muncul. Oke, itu kalau teman-teman membutuhkan untuk menambahkan video dalam video ataupun gambar dalam gambar. Itu sama aja ya kalau gambar juga. Misalnya nih teman-teman mau menambahkan gambar di dalam video. Misalnya ini gambar ini aja deh, yang ada aja ya. Nah, ini teman-teman bisa klik yang tanda titik 3 ini, duplikasi sebagai lapisan, dihapus aja. Nah, ini ditarik si gambarnya. Diklik ya, kalau mau dirubah ukurannya diklik dulu gambarnya. Nah, itu jadi gitu teman-teman. Kalau mau hapus, ini ada, diklik gambarnya, klik hapus, seperti itu. Itu saja cara edit untuk pemula menggunakan KineMaster 2022 terbaru. Insya Allah akan aku update lagi. Ini fiturnya masih banyak ya. Dan aku berbagi cara menggunakan KineMaster ini untuk part satunya. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Semoga videonya dapat membantu teman-teman dalam membuat video yang menarik dan kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.